Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini Ibu akan membahas tentang kekongruenan dan kesebangunan. Materi kita yang sempat tertinggal ya. Kekongruenan dan kesebangunan gitu. Apa sih kekongruenan dan kesebangunan itu? Kalian bisa buka buku kalian di halaman 199. Di situ ada materinya, kalian bisa baca gitu ya. Apa yang mau kita capai di sini? Yang mau kita capai di sini adalah bagaimana kalian dapat menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekongruenan antar bangun datar gitu ya, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan dan kekongruenan itu tersebut. Oke ya, di sini dilihat syarat dari sebuah kesebangunan bangun datar itu nanti apa, syarat untuk kekongruenan itu nanti apa gitu ya, baik dalam segitiga gitu maupun dari bangun-bangun yang lainnya. Di sini ada ya untuk syarat kekongruenan bangun datar, nanti ada untuk kekongruenan segitiga syarat-syaratnya. Ini ada yang pertama, syaratnya adalah sisi, artinya ketiga sisinya sama besar, atau sisi sudut sisi ya. Berarti sudut yang diapit di antara dua sisi ini sama, dua sisi ukurannya sama, dan sudut yang diapit di antaranya ukurannya juga sama, atau sudut sisi sudut ya. Berarti sisi di antara dua sudut ini ukurannya sama, dua sudut satu sisi tapi sisi di antara dua sudut itu, atau sudut sisi ya, seperti itu. Ini syarat untuk kekongruenan sebuah segitiga. Oke ya. Nah, sementara kalau untuk kesebangunan, baik bangun datar maupun segitiga gitu, biasanya syaratnya itu adalah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian senilai. Ya, senilai itu artinya perbandingannya sama gitu ya. Kalau yang kiri sisi-sisi yang bersesuaiannya, yang pertama perbandingannya 1/2, berarti yang kedua, yang sisi yang keduanya juga perbandingannya 1/2, sisi yang ketiganya juga 1/2 kalau itu untuk sebuah segitiga ya. Atau syarat yang berikutnya adalah dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar ya. Dia memiliki dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Kalau pada sebuah segitiga, kalau dua pasang sudut bersesuaian sama besar, berarti sudut yang ketiga juga pasti sama besar. Itu untuk kesebangunan ya. Seperti ini aja syaratnya. Oke. Nah, ini di sini ada contohnya. Ada 4 buah benda gitu ya. Benda pertama kalian lihat dua mobil berwarna hijau. Benda kedua ini mobil-mobilan kayaknya ya. Ada mobil yang bentuknya bakter, sama mobil yang bentuknya van. Terus ada 2 buah kursi yang bentuknya sama tapi yang satu bercorak satu tidak gitu, polos. Atau satu lagi 2 buah kursi goyang dengan ukuran yang berbeda. Oke, kalau kita bicara tentang kekongruenan dari suatu bangun ya, maka gambar yang pertama, kedua buah mobil ini adalah dua mobil yang kongruen. Kenapa? Karena bentuknya sama, bentuk dan ukurannya sama ya. Karena buatan pabrik biasanya mereka semua detail-detailnya pun sama ya. Tapi kalau untuk yang ini dia tidak kongruen. Kenapa tidak kongruen? Lihat aja, jelas berbeda ya. Yang ini bentuknya lebih ramping, yang ini bentuknya lebih lebih besar. Nah, kedua bangun ini kenapa dia disebut kongruen gitu? Kalau untuk bicara tentang kongruen, kita tidak bicara masalah motif, tapi yang kita bicarakan adalah masalah bentuk. Maka kedua kursi ini adalah dua kursi yang kongruen, walaupun yang satu bermotif, satu tidak ya. Kongruen itu tidak bicara tentang motif tapi bicara tentang bentuk. Nah, yang keempat, bangun dua buah kursi goyang ini dia tidak kongruen walaupun dia sama persis gitu ya. Dia sama persis tapi tidak kongruen. Kenapa? Karena ukurannya yang berbeda gitu. Jadi kalau ibaratnya kita pakai ukuran, mungkin ini ukurannya S, ini ukurannya M atau L gitu ya. Jadi beda ukuran itu tidak kongruen. Kalau sama satu ukuran gitu ya, itu namanya kongruen ya. Sama bentuknya itu kongruen. Oke. Nah, kita bicara lagi ke sini. Pensil-pensil ini walaupun dia biasanya kita punya pensil warna ya, ketika kita baru beli kan bentuknya sama tuh, runcing-runcingnya juga sama. Nah, mereka juga termasuk dalam bangun-bangun yang kongruen gitu. Sementara ini jelas ya, ini tidak sama bentuknya maka dia tidak kongruen. Oke ya, itu kita bicara tentang kekongruenan. Ini juga sama nih, TV. Bukan TV, tapi ada sebuah gambar yang ditutup sama figura. Ini ukurannya 40x60, ini 40x60. Walaupun motifnya beda gitu ya. Yang satu figuranya berwarna lebih gelap, yang satu figuranya berwarna keemasan, mereka tetap sama gitu ya.
karena mereka memiliki ukuran yang sama. Nah, kalau ini dia tidak kongruen. Kenapa dia tidak kongruen? Iya benar, karena ukurannya yang berbeda. Yang satu 30-40, yang satu 80-40. Beda ya? Oke, paham ya untuk kekongruenan. Jadi kalau kongruen itu dia harus benar-benar sama gitu. Menemukan konsep dua bangun yang kongruen. Lihat kalau ini kongruen atau tidak. Yang pertama, iya kongruen. Walaupun posisinya dia dibalik, yang pasti kita tahu dua ukuran ini sama, ini pun sama. Jadi ibaratnya posisinya dia ditukar ya, diputar, bukan ditukar, diputar. Seperti ini. Berarti ini dua bangun persegi panjang yang kongruen. Kalau ini ya karena ini ukurannya 3, ini ukurannya 3, maka ini adalah dua buah persegi yang kongruen. Kalau yang ini ya ini adalah 3 bintang yang kongruen. Kalau Bunda bikin bintangnya 1 kayak gini, nah gitu ya. Ini kongruen nggak? Enggak. Kenapa? Karena ukurannya tidak sama dengan bintang yang ini. Oke ya. Ini juga sama 3 bangun yang kongruen. Oke. Paham ya untuk kekongruenan ya. Oke. Lanjut. Ini juga sama. Ini 2 bangun ini kongruen, cuma dia dirotasi gitu. Jadi yang kalian lihat bukan hanya posisinya gitu ya kan. Kadang-kadang trapesium digambarkan seperti ini, tapi juga sering digambarkan seperti ini. Yang pasti kalau ukuran keempat sisinya ini sama, maka 2 buah trapesium ini adalah 2 buah trapesium yang kongruen. Oke? Seperti itu. Ini pun sama ya. Jadi kita tidak, ini kan posisinya satu seperti ini, satu seperti ini. Asalkan ukurannya sama, maka 2 bangun ini adalah bangun yang kongruen. Sorry. Oke ya. Nah, bicara kongruen, selain sisi-sisi yang bersesuaian, kita juga bicara tentang sudut-sudut yang bersesuaian ya. Sudut-sudut yang bersesuaian, lihat ini sisi AB ini sama dengan sisi JK. Ini 2 sisi yang bersesuaian. Sisi DC sama dengan ML, ini 2 sisi yang bersesuaian. Sudut D sama dengan sudut M, ini adalah 2 sudut yang bersesuaian. Sudut A samanya dengan sudut J, ya betul. Ini adalah 2 sudut yang bersesuaian. Sudut B samanya dengan sudut K. Oke, benar. Sudut C samanya dengan sudut L. Itu ya, jadi kalian bisa paham ya. Mana sisi-sisi yang bersesuaian, mana sudut-sudut yang bersesuaian. Oke. Oke. Kalian bisa cek di buku kalian. Mengetahui sudut-sudutnya. Yang pasti kalau sudut-sudut yang bersesuaian itu sama. Kita lewat untuk kekongruenan. Bunda anggap dari bangun segitiga itu sudah. Sekarang bagaimana untuk kekongruenan 2 buah segitiga gitu. Kalau kekongruenan 2 buah segitiga, kan tadi ada syaratnya ya. Syarat yang pertama apa tadi? Ada 4 syarat kan? Syaratnya yang pertama yaitu apa? Ketiga sisinya sama panjang. Terus syarat yang kedua, 2 sisi dan sudut yang diapitnya sama besar dan sama panjang. Terus syarat yang ketiga adalah 2 sudut dan 1 sisi diantaranya sama besar. Yang terakhir adalah sudut-sudut sisi ya. Oke, seperti itu. Sudut-sudut sisi artinya tidak harus sisi yang diapitnya. Oke. Nah, seperti ini ya. Dapat kita sebutkan kalau gambarnya kayak gini, ini udah ada lambang nih. AD dikasih lambang 3, ini lambang 3, ini lambang 1, ini 1 garis, ini 2 garis, ini 2 garis. Menyatakan bahwa AD ukurannya sama dengan DE, kalau AC ukurannya sama dengan DF, kalau BC sama dengan EF ya. Berarti dapat dikatakan bahwa kedua segitiga ini adalah segitiga yang kongruen. Oke, paham ya? Oke. Selanjutnya ini, sifat yang kedua, syarat yang kedua. Syaratnya adalah apa? Sisi sudut sisi ya, 2 buah sisi dan sudut yang diapitnya seperti ini contohnya. Ini dikasih lambang 3, ini dikasih lambang 3, ini dikasih lambang 1, ini dikasih lambang 1 garis, sementara titiknya dikasih lambang yang sama, ada nokta seperti ini. Berarti menyatakan bahwa ini sesuai dengan sifat kekongruenan segitiga, yaitu sisi sudut sisi. Nah, 2 buah sisi dan sudut yang diapitnya sama nih. Ini sama 1. Ini 2 buah sisi dan sudut yang diapitnya sama ini dan ini. Oke ya, itu sifat yang kedua. Next, kita cari sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah sisi sisi sudut sisi sudah. Sekarang kita bicara ke sudut-sudut sisi ya. Ini contohnya bisa kalian lihat. Ini 2 buah sudut diketahui, sudut E dan sudut F sama,
sudut D dan sudut A sama, garis atau sisi DE sama dengan sisi AB sama. Oke ya, paham ya? Itu yang menjadi syarat dari sebuah segitiga yang sebangun. Kalian bisa buka buku-buku kalian. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan bertanya sama ibu nih, atau lebih jelasnya itu bisa kalian lihat contohnya di halaman 224 ya, bagaimana yang biasa disebut dengan kriteria sisi dengan kriteria sudut sisi seperti ini nih. Ada 2 buah sisi tuh, 2 buah kan sisinya dan sudut diantaranya. Terus ada kriteria sudut ada 2 sudut dan sisi yang mengapit diantaranya. Terus ada lagi apa? Sudut sisi. So, sudut sisi ya. Sudut sisi. Kalau ini sudut sisi sudut. Kalau sudut sisi sudut artinya sisinya itu diapit oleh sudut. Kalau sisi sudut sisi artinya sudutnya diapit oleh kedua sisi tersebut. Oke. Yang berikutnya adalah khusus untuk segitiga siku-siku. Sisi miring salah satu siku-sikunya bersesuaian sama panjang gitu. Sisi miring dan satu siku-sikunya sama panjang, ya berarti sisi yang lainnya pasti sama panjang. Itu penjelasan Ibu untuk materi kita kali ini tentang kekongruenan kesebangunan. Mungkin kita akan susul berikutnya. Terima kasih. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat buat kalian. Semoga apa yang Ibu jelaskan juga membuat pemahaman kalian lebih baik lagi ya. Ibu mohon maaf bila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.